Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Diana dengan NIM G1A019024. Di sini saya akan mempresentasikan terkait salah satu bakteri patogen yaitu Clostridium botulinum. Kemajuan teknologi tentunya memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan, baik dalam bidang pekerjaan, kebutuhan seperti pakaian, pendidikan, media sosial, bahkan sampai dalam kemudahan menyajikan makanan tanpa perlu bersusah-susah dalam menyiapkan bahan-bahan, memasak, dan lain sebagainya. Nah, karena kemudahan tersebut membuat kita semakin hari semakin malas untuk melakukan sesuatu. Kita cenderung ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang instan, seperti mie, sosis, makanan kaleng, dan lain sebagainya, tanpa pernah mempertimbangkan baik atau buruknya kualitas makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Kualitas makanan tergantung dari cara proses atau pengolahan dari makanan tersebut. Makanan yang tidak diolah dengan cara yang baik tentunya akan menjadi faktor penyebab datangnya berbagai macam penyakit. Misalnya pada penyakit botulisme, di mana penyakit ini menyerang sistem saraf dan disebabkan oleh bakteri Clostridium botulinum. Nah, lalu apa sih topik kita pada kali ini? Ada 4 topik yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu apa sih itu Clostridium botulinum? Kemudian yang kedua yaitu klasifikasi dan karakteristik dari Clostridium botulinum. Kemudian yang ketiga yaitu gejala-gejala apa yang ditimbulkan oleh penyakit botulisme ini. Kemudian yang keempat yaitu tentunya pencegahan. Yang pertama yaitu Clostridium botulinum. Nah, di mana Clostridium botulinum ini termasuk dalam kelompok bakteri patogen yang menghasilkan eksotoksin yang kuat yang menyebabkan penyakit botulisme. Nah, spora dari Clostridium botulinum ini masuk ke dalam tubuh dengan 2 cara. Cara yang pertama yaitu melalui makanan yang terkontaminasi yang kita konsumsi. Kemudian cara yang kedua yaitu bakteri juga dapat masuk melalui luka atau permukaan mukosa kulit. Nah, yang kedua yaitu klasifikasi dan karakteristik dari Clostridium botulinum. Nah, adapun klasifikasi ilmiah dari Clostridium botulinum ini yaitu dia memiliki domain bakteria dan masuk dalam divisi Firmicutes dan masuk ke dalam kelas Clostridia dengan ordo Clostridiales, famili Clostridiaceae, kemudian genus Clostridium dan spesies Clostridium botulinum. Adapun untuk karakteristik dari Clostridium botulinum ini yaitu memiliki bentuk batang dengan ukuran panjang sekitar 1,6 sampai 22 mikrosentimeter dan dengan lebar 0,5 sampai dengan 2 mikrosentimeter. Kemudian bakteri ini termasuk ke dalam bakteri gram positif. Nah, bakteri ini ada yang memiliki kapsul dan ada yang tidak memiliki kapsul. Nah, ukuran genomnya sekitar 3,8 MB. Nah, umumnya bersifat motil dan dengan flagella petricus. Spora Clostridium botulinum bersifat panas dan tahan cahaya. Dia juga dapat bertahan selama beberapa jam pada suhu 100 derajat Celcius dan 10 menit pada 120 derajat Celcius. Nah, sporanya berbentuk oval, menonjol dalam posisi subterminal dan dapat tetap tidak aktif selama 30 tahun atau bisa juga lebih. Kemudian apa sih gejala-gejala dari penyakit botulisme itu? Nah, gejala-gejalanya itu diawali dengan kesakitan pada daerah gastrointestinal, meliputi mual, muntah, diare, dan diikuti dengan konstipasi.
Kelelahan dan kelemahan otot-otot adalah tanda awal dari botulisme. Kemudian, semakin hari semakin parah nih. Nah, lalu gejala-gejalanya juga akan semakin bertambah, seperti mata berkunang-kunang, penglihatan ganda, kekeringan pada mulut, sulit bicara, sulit menelan, dan akhirnya berujung pada kegagalan respirasi yang menyebabkan kematian. Kemudian lalu apa sih? Lalu bagaimana sih cara pencegahan dari kontaminasi atau infeksi dari Clostridium botulinum ini? Nah, berdasarkan pemaparan di atas, dapat bakteri ini, permasalahan ini dapat kita cegah bahayanya dengan cara memanaskan makanan dengan temperatur yang tinggi. Misalkan pada makanan kaleng dengan tujuan untuk mematikan spora yang ada di dalamnya. Kemudian mendinginkan makanan yang tidak dimasak. Artinya di sini makanan yang tidak kita masak tersebut kita simpan dalam kulkas agar bakteri-bakteri tersebut, bakteri-bakteri patogen itu tidak mudah tumbuh dalam makanan tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu mengonsumsi makanan yang telah dimasak dengan segera apabila dibiarkan terlalu lama kelamaan kan suhunya itu akan cenderung kehangat. Nantinya itu akan menyebabkan suhu tersebut optimal untuk pertumbuhan bakteri Clostridium botulinum ataupun bakteri-bakteri patogen lainnya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.